Langit jingga di ujung senja. Dikala itu, Alia duduk di teras rumah peninggalan kakeknya di desa Sinarjati. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga keemasan, menyinari hamparan sawah yang luas dan pepohonan tua yang berdiri kokoh seperti penjaga waktu. Setelah kepergian sang ibu 2 bulan lalu, rumah ini adalah satu-satunya peninggalan keluarga yang tersisa. Di sela-sela membersihkan lemari tua di kamar belakang, Alia menemukan sebuah kotak kayu berukir. Di dalamnya terdapat tumpukan surat kuno yang ditulis dengan tangan, lengkap dengan pita merah dan aroma khas kertas tua. Surat itu ditujukan kepada seseorang yang bernama Ratna dan ditulis oleh pria bernama Dharma, yaitu nama kakeknya. Namun anehnya, ibunya tidak pernah menyebut nama Ratna seumur hidupnya. Alia seorang guru bahasa Indonesia di Jakarta, memutuskan mengambil cuti selama 1 bulan untuk tinggal di rumah itu dan menelusuri misteri siapa sebenarnya Ratna. Ia mulai bertanya kepada warga sekitar. Kebanyakan sudah tua dan samar-samar mengingat masa muda Dharma. Namun satu nama terus disebut, Bulastri, perempuan tertua di desa itu yang dulu dikenal sebagai sahabat Ratna. Ketika Alia menemui Bulastri, wanita renta itu mengerutkan dahi begitu mendengar nama Dharma dan Ratna disatukan dalam suatu kalimat. "Jadi, kamu cucunya Dharma?" tanya Bulastri lirih. "Kalau begitu, kau harus tahu, Ratna bukan hanya sahabat. Ia adalah cinta pertama Dharma yang menghilang sebelum pernikahan mereka." Surat-surat itu ternyata menceritakan kisah cinta Dharma dan Ratna yang bersemi saat mereka masih muda. Namun, pada suatu malam sebelum hari lamaran, Ratna menghilang begitu saja tanpa jejak. Dalam surat-surat berikutnya, Dharma menuliskan kegelisahan, tuduhan, bahkan rasa bersalah yang menyesakkan. Surat-surat terakhir tertanggal 29 Mei 1979, hanya 1 hari sebelum Dharma menikahi wanita lain
yaitu Nenek Alia. Aku harap kau bahagia dimanapun kau berada. Jika takdir mempertemukan kita kembali, aku akan meminta maaf, meski mungkin sudah terlambat. Alia mulai mempertanyakan, apakah pernikahan kakek dan neneknya dibangun di atas luka lama? Dan apakah ibunya tahu semua ini? Di belakang rumah terdapat pepohonan beringin besar yang menurut warga desa sudah ada sejak zaman Belanda. Alia memperhatikan ukiran kecil di batangnya. 2 huruf saling terhubung, D dan R. Dari cerita Bulastri, Alia menyadari bahwa Ratna kemungkinan besar tidak pernah meninggalkan desa. Ada desas-desus bahwa Ratna menghilang karena difitnah oleh seseorang yang mencintai Dharma secara diam-diam. Dengan bantuan seorang arsiparis desa, Alia menelusuri dokumen lama dan menemukan satu nama yang terlupakan, Sulastri, adik sepupu neneknya sendiri. Ternyata Sulastrilah yang menyebarkan fitnah bahwa Ratna menjalin hubungan dengan pria lain. Agar Dharma batal menikahinya, Ratna diusir oleh keluarganya sendiri karena malu. Ia tinggal di hutan kecil di pinggir desa hingga akhir hayatnya, dan dimakamkan secara diam-diam oleh beberapa orang warga yang iba. Alia menemukan makam Ratna, tersembunyi dan tak berpapan nama. Ia memutuskan untuk membersihkannya, menanam bunga melati, dan membaca semua surat kakeknya di sana, seolah membawakan pesan cinta yang tak pernah sampai. Sepulang dari makam Ratna, Alia merasa beban besar terangkat. Ia menyusun kembali surat-surat itu menjadi buku kecil bertajuk Surat untuk Ratna. Ia tidak menyimpan dendam kepada keluarganya, tetapi menjadikan kisah ini sebagai pelajaran tentang pentingnya kejujuran dan keberanian menghadapi kebenaran. Beberapa bulan kemudian, buku itu diterbitkan secara sederhana dan menjadi populer di kalangan pembaca
sastra lokal. Bukan karena dramanya, tetapi karena kejujuran dan keindahan luka yang akhirnya mendapat tempat. Senja kembali datang di desa Sinarjati. Alia kini sering mengajar di sekolah desa setiap akhir pekan. Di teras rumah tua itu, ia duduk memandang langit jingga sambil menulis surat baru. Bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan yang telah ia pilih sendiri. Beberapa bulan setelah buku Surat untuk Ratna diterbitkan, Alia menerima undangan dari sebuah komunitas sejarah lokal. Mereka tertarik pada kisah cinta yang nyaris terlupakan itu, yang tak hanya menyentuh hati pembaca, tetapi juga membuka kembali pembicaraan tentang sejarah gelap dan kebudayaan yang nyaris terhapus. Salah satu anggota komunitas, Pak Arman, seorang sejarawan dari universitas negeri terdekat, mengatakan bahwa kisah Dharma dan Ratna bisa jadi bagian dari sejarah lokal yang lebih besar, tentang bagaimana perempuan-perempuan desa pada zaman dulu sering dikorbankan oleh kepentingan adat dan nama baik keluarga. Kalau kamu bersedia, kata Pak Arman, kami ingin menelusuri lebih lanjut. Mungkin saja ada arsip lain, foto, atau saksi yang belum kamu temukan. Terdorong oleh rasa ingin tahu dan juga semacam panggilan hati, Alia kembali ke rumah peninggalan ibunya. Kali ini ia lebih teliti memeriksa setiap sudut rumah. Di bawah lantai kamar belakang, kamar yang dulu selalu terkunci dan bahkan tak dipakai ibunya, Alia menemukan papan lantai yang terdengar hampa ketika diketuk. Dengan susah payah ia mengangkat papan tersebut. Di bawahnya ada sebuah peti logam kecil. Di dalam peti itu ia menemukan benda-benda yang tampaknya dimiliki Ratna. Bros perak berbentuk burung merpati, pita rambut usang, dan setumpuk surat balasan yang tak pernah sampai ke tangan Dharma. Salah satu surat paling akhir dari Ratna membuat Alia menggigil. Aku tak pernah menyalahkan Dharma, tapi aku tahu
Ada yang menginginkan aku lenyap dari hidupnya. Dengan cara apapun itu. Jika kelak ada darah dagingku yang membaca surat ini, ketahuilah bahwa cinta sejati itu bukan milik mereka yang kuat, tapi mereka yang berani bertahan dalam diam. Setelah penemuan itu, Alia melakukan tes DNA diam-diam. Dengan sampel rambut ibunya yang tersisa dan menyandingkannya dengan sampel dari pakaian dalam peti Ratna. Hasilnya membuat dunia Alia goyah. Ia adalah cucu kandung Ratna. Itu berarti bahwa ibunya, yaitu Laras, bukan anak dari istri resmi Dharma, tetapi dari Ratna sendiri. Alia pun akhirnya memahami alasan mengapa ibunya selalu diam ketika ditanya tentang masa lalu. Mungkin Laras pun tak tahu kebenaran itu, atau terlalu takut untuk mencarinya. Mungkin ia hidup dengan luka dan diam seperti Ratna. Alia akhirnya memutuskan untuk memugar makam Ratna. Ia membangunnya dengan nisan batu sederhana bertuliskan Ratna Wulandari, ibu kekasih perempuan yang bertahan. Ia juga mengunjungi makam neneknya, istri sah Dharma, dan berdoa di sana. Tidak untuk menyalahkan, tapi untuk menyatukan dua sisi warisan yang selama ini terpecah. Cinta dan luka, keberanian dan kekuatan. Pada akhirnya, Alia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi tentang memilih apa yang akan kau lakukan setelah tahu kebenaran itu. 3 tahun telah berlalu. Alia kini tinggal tetap di desa Sinarjati, mengajar di sekolah, dan sesekali menulis. Rumah peninggalan kakeknya kini menjadi perpustakaan kecil yang diberi nama Langit Jingga, tempat anak-anak membaca, belajar, dan mengenal sejarah dari hati. Setiap sore, Alia duduk di teras rumah sambil memandangi langit senja yang tetap sama indahnya seperti hari pertama ia tiba. Ia tahu di langit jingga itu masih ada cinta yang tak pernah mati, meski
tertunda puluhan tahun. Dan ketika angin menerpa wajahnya, seolah ada suara pelan berbisik, "Terima kasih Alia, kau telah menyambung yang terputus." Setelah sekian lama, Alia akhirnya memberanikan diri menulis surat untuk ibunya, yaitu Laras. Surat itu tidak mengandung tuntunan, hanya kejujuran tentang apa yang telah ia temukan, siapa Ratna sebenarnya, dan bagaimana kebenaran itu tak membuatnya membenci siapapun. Surat itu dikirimkan lewat kantor pos dengan amplop berwarna krim dan tulisan tangan Alia yang rapi. 2 minggu kemudian, balasan pun datang. "Alia, ibu tahu suatu hari kau akan menemukan semuanya. Ibu tidak berani bicara dulu, bukan karena takut pada kebenaran, tapi takut menghancurkan bayangan ayahmu yang sudah terlalu lama kau bangun." Surat Laras mengisyaratkan bahwa ia menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang Alia bayangkan. Tak lama setelah surat itu, Laras datang ke desa Sinarjati. Pertemuan mereka pun canggung. Alia membuatkan teh. Mereka duduk di ruang tamu, saling menatap, namun tak tahu harus mulai dari mana. "Aku anak Ratna, Ma." Laras mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu sejak usia 17. Tapi aku memilih bungkam, karena kalau aku bicara, aku harus mengakui bahwa aku adalah anak dari seorang perempuan yang diasingkan, yang dituduh, dan tak pernah dibela." Laras mengaku pernah bertemu Ratna di hutan, tanpa tahu waktu itu bahwa perempuan itu ibunya sendiri. Mereka hanya saling pandang tanpa kata. Lalu Ratna pergi dan tak pernah kembali. Pada suatu malam, Alia mendapat kunjungan tak terduga. Seorang pemuda bernama Dimas mengaku sebagai cucu Bulastri, perempuan yang dulu memfitnah Ratna. Dimas datang membawa setumpuk catatan tua milik neneknya yang baru saja meninggal. "Aku pikir kamu berhak tahu. Nenekku menyimpan ini sampai akhir hayatnya." Dalam catatan itu, Sulastri mengungkapkan rasa bersalahnya. Ia iri pada Ratna karena Dharma mencintai
Ratna sepenuh hati. Fitnah itu adalah hasil luka dan iri yang membusuk menjadi dendam. Namun ada satu kalimat dalam catatan yang membuat Alia tak bisa tidur malam itu. Aku tidak hanya memfitnah Ratna, aku juga memalsukan dokumen agar Dharma menikahi kakakku. Alia dan Laras memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka pergi ke kantor arsip kabupaten dan menemukan dokumen pernikahan Dharma yang ditandatangani dengan tanda tangan yang sangat berbeda dengan milik Dharma pada surat-surat cintanya. Ada tanda bahwa Dharma dipaksa menikah dengan perempuan yang tak ia cintai demi menyelamatkan nama keluarga. Jadi, seluruh pernikahan kakek dan nenek adalah hasil paksaan. Laras menunduk, dan aku tumbuh dengan percaya bahwa ayah mencintai ibu kandungku, padahal ia mencintai Ratna. Disinilah Alia dan Laras menyadari bahwa mereka bukan hanya korban rahasia, tapi juga pewaris luka yang diwariskan secara diam-diam dari generasi ke generasi. Alia membuat keputusan besar, mengadakan temu warga di balai desa. Ia ingin membuka kisah ini secara publik, bahkan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk menyembuhkan. Di hadapan warga desa yang kini kebanyakan generasi muda dan tua yang tersisa, Alia membaca kutipan surat Ratna dan Dharma. Ia menceritakan bagaimana cinta mereka bukan legenda, tapi kenyataan yang dikubur oleh adat dan ketakutan. Setelah Alia selesai, seorang ibu-ibu berkata, "Aku dulu diajarkan jangan bicara soal Ratna. Tapi hari ini aku bersyukur karena kita akhirnya bisa mengingatnya sebagai manusia, bukan aib." Laras memilih tinggal sementara bersama Alia di rumah tua itu. Mereka mulai menanam kembali bunga di pekarangan, menyusun arsip sejarah lokal, dan mengumpulkan cerita warga yang selama ini hanya jadi bisik-bisik. Bahkan Dimas, cucu Sulastri, ikut membantu membuat dokumenter pendek tentang kisah cinta Ratna dan Dharma. Kini rumah itu bukan lagi sekedar warisan keluarga. Ia menjadi rumah pengetahuan,
rumah pengampunan, dan rumah kedua bagi siapa saja yang pernah kehilangan jejak masa lalu. Di teras rumah, Alia dan Laras duduk berdampingan. Di tangan Alia ada buku baru, Jejak yang Tertinggal. Buku keduanya yang menceritakan bukan hanya kisah cinta Ratna dan Dharma, tapi tentang bagaimana keberanian untuk memahami, memaafkan, dan memilih tidak meneruskan luka adalah bentuk cinta yang paling utuh. Dan untuk pertama kalinya, langit senja itu tak hanya menyimpan kenangan, tapi juga harapan. Sudah 2 bulan sejak temu warga yang menyentuh hati banyak orang. Rumah peninggalan Dharma kini rutin dikunjungi warga dan pelajar yang ingin tahu sejarah desanya sendiri. Di halaman rumah, Alia dan Dimas sedang duduk di bangku kayu, ditemani angin sore dan pohon mangga yang daunnya mulai menguning. Terima kasih ya, kamu udah bantu dokumentasikan semua, kata Alia sambil menyeruput teh. Dimas tersenyum. Aku yang harusnya terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku gak akan pernah tahu kalau nenekku menyimpan rasa bersalah sebesar itu. Mereka tertawa kecil. Tak ada ketegangan, tak ada basa-basi berlebihan. Hanya 2 orang yang sedang belajar saling mengenal perlahan. Suatu hari, mereka diminta menjadi pembicara dalam seminar sejarah lokal di Universitas Kabupaten. Sepanjang perjalanan naik mobil bersama, Alia dan Dimas berbagi cerita mulai dari masa kecil, kenangan akan orang tua mereka, hingga hal-hal kecil seperti lagu favorit dan alasan kenapa mereka suka hujan. Jadi kamu suka senja karena? Tanya Dimas. Karena itu waktu di mana yang lama dan yang baru bertemu, jawab Alia sambil tersenyum. Kayak aku dan kamu mungkin? Dimas terdiam sejenak, lalu tertawa ringan. Kamu suka banget ya bawa-bawa metafora? Sudah kebiasaan penulis, jawab Alia geli. Suatu malam, hujan turun di desa Sinarjati. Dimas mengetuk pintu rumah Alia dengan mantel basah dan payung sobek. Aku gak sengaja nyasar pas pulang dari kebun arsip. Boleh numpang neduh? Katanya. Alia mengajaknya masuk. Mereka menghangatkan tangan di dekat tungku, membicarakan film yang baru saja ditonton Dimas di laptopnya. Tak ada ketegangan romantik murahan, hanya keintiman kecil
yang tumbuh dari rasa saling percaya. Lalu Dimas berkata pelan, "Kalau suatu hari aku suka sama kamu, kamu bakal takut gak?" Alia menatapnya lama. "Enggak, tapi aku gak mau itu terjadi karena kita saling merasa bersalah atas masa lalu keluarga kita." "Tenang," jawab Dimas. "Kalau aku suka sama kamu, itu karena aku melihat Alia yang hari ini, bukan karena sejarahmu." Dan malam itu pintu hati yang selama ini tertutup terbuka sedikit demi sedikit. Hubungan mereka berkembang secara perlahan. Tak ada pernyataan cinta dramatis, tak ada cemburu berlebihan, tak ada kepemilikan. Mereka saling mendukung, saling tumbuh. Dimas menghargai waktu pribadi Alia menulis. Alia juga menghormati waktu Dimas di lapangan untuk proyek arsip desa. Mereka tidak memaksa masa depan untuk datang lebih cepat. Mereka hanya ingin memastikan bahwa masa lalu tidak mengendalikan langkah mereka hari ini. Setahun kemudian, Alia dan Dimas membuka sebuah galeri kecil di sudut desa, menampilkan artefak sejarah, surat-surat cinta lama, dan arsip visual yang mereka kumpulkan. Mereka menamainya Jejak dan Jingga. Warga desa menyambut hangat. Anak-anak datang untuk membaca. Para remaja belajar tentang sejarah cinta dan luka. Dan pasangan tua mengenang masa muda mereka. Di tengah semua itu, Alia dan Dimas berdiri berdampingan, bukan sebagai pengganti siapapun dari masa lalu, tapi sebagai dua orang yang memilih untuk membangun masa depan mereka sendiri. Cinta yang tumbuh di antara Alia dan Dimas tak datang seperti badai. Ia datang seperti matahari yang perlahan turun ke ufuk barat. Hangat, lembut, dan tak pernah memaksa langit berubah dalam sekejap. Dan ketika Alia menatap langit senja dari teras rumah peninggalan kakeknya, ia tahu satu hal: cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang bersedia tinggal hingga akhir, dalam terang maupun dalam bayangan. Setelah sukses mengelola galeri, Jejak dan Jingga, nama Alia mulai dikenal di kalangan sastra dan sejarah lokal.
Suatu pagi, ia menerima email dari penerbit Arunika, salah satu penerbit besar di Jakarta. Mereka menawari Alia kontrak menulis novel sejarah berlatar kisah Dharma dan Ratna, sekaligus mengusulkan agar Alia tinggal di Jakarta selama 6 bulan untuk proses riset lanjutan dan promosi. "Ini kesempatan besar, Li," kata Dimas saat mendengarnya. "Aku bangga sama kamu." Alia mengangguk pelan. Tapi di balik senyumannya, hatinya resah. 6 bulan bukan hanya waktu yang sebentar. Dan Dimas, ia tidak akan bisa ikut. Dimas juga tidak diam di tempat. Komunitas Sejarah Nasional menawarkannya beasiswa untuk studi lanjutan di Yogyakarta. Jurusan Konservasi Budaya. Beasiswa itu akan berlangsung selama 2 tahun. Dan ia harus memulai awal semester depan. Mereka berdua duduk di bawah pohon beringin, tempat yang dulu menyimpan rahasia cinta Dharma dan Ratna, kini menjadi saksi tantangan cinta mereka sendiri. "Kalau aku ke Jogja dan kamu ke Jakarta," kata Dimas, "kita bukan cuma LDR. Kita juga harus bertahan di 2 dunia yang berbeda." Alia terdiam. "Apa kamu yakin kita cukup kuat?" Beberapa minggu berikutnya menjadi masa yang paling sunyi. Bukan karena mereka menjauh, tapi karena masing-masing sedang bergulat dalam batin sendiri. Pada suatu malam yang lembab, mereka bicara serius di ruang tamu. "Alia," kata Dimas, "kalau kamu ambil tawaran itu, aku gak akan menghalangi. Aku akan mendukungmu sepenuh hati." "Begitu juga kamu," kata Alia. "Aku tahu ini impianmu dari dulu." Tapi Dimas menunduk. "Aku takut kita hanya jadi kenangan indah buat satu sama lain. Cuma saling kirim kabar, lalu perlahan hilang." Alia menatap matanya dengan tegas. "Kalau kita saling percaya, kita gak akan hilang. Tapi kalau kita tetap di sini hanya karena takut kehilangan, kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Dan disinilah cinta diuji. Bukan oleh orang ketiga, tapi oleh impian masing-masing." Akhirnya mereka membuat keputusan paling dewasa yang bisa diambil oleh 2 orang yang benar-benar mencintai. Mereka sepakat
untuk tetap bersama, tetapi memberi ruang untuk masing-masing tumbuh. Dimas berangkat ke Yogyakarta, Alia pergi ke Jakarta. Mereka tak memutuskan hubungan, tetapi tak juga mengizinkan hal manis yang belum tentu terjadi. Mereka saling memberi izin untuk tumbuh, bahkan jika di ujungnya nanti mereka tak lagi berada di jalan yang sama. Kalau suatu hari nanti kamu pulang, kata Dimas di stasiun, dan kamu masih suka langit jingga seperti sekarang, mungkin kamu akan menemukanku di bawah pohon beringin itu. Alia tersenyum menahan tangis. Dan kalau kamu kembali dan langit itu masih jingga juga, mungkin kita memang ditakdirkan pulang ke arah yang sama. Berbulan-bulan berlalu, Alia tenggelam dalam dunia baru. Wawancara, editor, deadline, dan pentas sastra. Tapi tiap malam sebelum tidur, ia menulis surat untuk Dimas. Bukan dikirim, hanya disimpan dalam folder langit. Dimas pun menyesuaikan diri di Jogja. Ia mencintai kota itu. Ilmunya berkembang, tapi pikirannya masih kembali ke rumah kayu tua di Sinarjati. Pada tawa Alia dan pada senja yang dulu mereka lewati bersama. Mereka jarang bertukar kabar, sepakat untuk memberi waktu. Tapi di hati masing-masing ada tempat kosong yang tak bisa diisi siapapun, hanya satu nama. 2 tahun kemudian, Alia kembali ke rumah tua itu. Bukunya jadi bestseller. Ia berubah lebih dewasa, lebih takut, tapi masih menyimpan keteduhan yang sama. Saat ia membuka jendela ruang tamu, aroma kayu tua dan bunga melati menyambutnya. Ia duduk di teras memandangi langit. Tiba-tiba langkah kaki mendekat. Seorang pria berdiri di bawah pohon beringin. Dimas, aku masih suka langit jingga, katanya pelan. Alia berdiri, aku juga. Dan seperti matahari yang tenggelam tanpa terburu-buru, mereka tahu cinta sejati tidak perlu dikejar cepat-cepat. Ia akan pulang pada waktunya. Di dunia yang memaksa orang memilih antara cinta dan mimpi, Alia dan Dimas menunjukkan bahwa kadang keduanya bisa dicapai jika kita berani percaya, melepaskan, dan menunggu, bukan karena pasrah, tapi karena yakin.
dan ketika langit jingga kembali hadir setiap sore, mereka duduk berdampingan, tidak lagi dengan janji, tapi dengan kehadiran. Akhirnya, Alia dan Dimas pun menikah. Kehidupan rumah tangga mereka, tantangan baru yang lebih dewasa, peran dalam masyarakat, dan bagaimana mereka menanam cinta bukan hanya untuk satu sama lain, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling mereka. Pernikahan mereka tidak mewah, hanya pesta kecil di halaman rumah tua, dengan pohon beringin sebagai saksi, dihadiri keluarga, sahabat, dan warga desa yang sudah mereka anggap keluarga sendiri. Alia mengenakan kebaya putih sederhana. Dimas mengenakan batik coklat tua. Laras yang kini telah sembuh dari luka batin lamanya, duduk di barisan depan, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Tak ada musik pesta, hanya suara gamelan lembut dari pemuda desa dan semilir angin sore yang sejuk. Ketika mereka mengucap janji di bawah langit jingga, semua terasa utuh, bukan karena akhirnya bersatu, tetapi karena mereka telah melewati perpisahan, keraguan, dan penantian, dan tetap memilih kembali. Mereka memutuskan untuk tinggal tetap di rumah peninggalan Dharma. Rumah tua yang kini dipugar menjadi kombinasi tempat tinggal, perpustakaan, dan ruang diskusi. Mereka menamainya ruang akar. Di sanalah mereka membuat program menulis dari desa, tempat anak muda belajar menulis, merekam sejarah lisan dari para petua, dan mengenali cerita dari tempat mereka berasal. Alia mengajar kelas menulis dan sejarah lokal. Dimas menjadi mentor lapangan dan mendampingi komunitas konservasi. Mereka bukan hanya suami istri, tapi rekan sejiwa dalam membangun peradaban kecil di desa yang dulu nyaris dilupakan waktu. Tahun pertama pernikahan mereka bukan tanpa tantangan. Ada saat ketika proyek-proyek penandaan macet, atau ketika mereka berdebat soal metode pengajaran dan pembagian peran rumah tangga. Namun, mereka punya satu kebiasaan yang menyelamatkan,
Malam Rabu di teras. Malam di mana mereka saling berbicara dari hati ke hati. Apapun yang sedang mengganjal. Kadang aku masih takut gagal jadi istri yang baik, kata Alia suatu malam. Dimas menggenggam tangannya. Kita gak dituntut sempurna. Kita hanya harus terus mau saling mendengar. Dan mereka belajar. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bersedia memperbaiki. Suatu sore, Alia duduk di meja kerjanya, menulis surat untuk anaknya yang belum lahir. Nak, kalau kelak kamu membaca ini, ketahuilah bahwa kamu lahir dari dua orang yang memilih satu sama lain lebih dari sekali. Kami bukan pasangan yang sempurna, tapi kami belajar mencintai dengan cara yang tenang, sabar, dan selalu pulang. Beberapa bulan kemudian, kabar kehamilan datang. Bukan tangis, tapi senyum tenang yang mengalir dari mata Dimas dan Alia. Mereka tahu hidup mereka akan berubah, bukan menjadi lebih mudah, tetapi lebih penuh. Anak mereka lahir di musim hujan. Diberi nama Rana Jingga. Rana berarti gerbang, dan jingga adalah warna kenangan dan harapan mereka. Rana tumbuh di tengah buku-buku, lagu-lagu gamelan, dan cerita-cerita dari orang desa. Ia tahu sejarah bukan hanya dari buku, tapi dari cerita ibunya setiap malam, dan dari ayahnya yang mengajaknya berjalan ke sawah dan bercerita tentang daun yang jatuh dan hidup yang berputar. Alia dan Dimas mengajarkan bahwa rindu itu bukan kelemahan. Itu bagaikan dari mencintai. Bahwa rumah bukan selalu tempat, tapi orang yang membuat kita ingin pulang. Kini Alia menatap langit senja dari teras yang sama. Tapi kali ini bersama Dimas dan Rana kecil yang duduk di pangkuannya. Langit itu masih jingga, tapi tidak lagi menandakan akhir hari. Bagi mereka, langit jingga adalah pengingat bahwa apapun yang terjadi, selalu ada ruang untuk kembali tumbuh dan mencintai lagi.
Di dunia yang terlalu cepat meminta keputusan, Alia dan Dimas memilih berjalan pelan. Dan dari langkah pelan itu, mereka membangun sebuah rumah bukan dari kayu dan bata, tapi dari kesetiaan dan keberanian untuk saling memilih setiap hari.